Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Renungan hari ini berjudul Sosialita Iman. Ketika kegemparan menyerbu seiring wabah pandemik di seputaran kuartal pertama 2020, banyak selisih atau gesek pendapat di kalangan komunitas Kristiani sendiri. Topiknya seputar iman. Muncul tuduhan terhadap mereka yang meniadakan ibadah di gereja serta menggantinya dengan ibadah online sebagai penakut, tidak beriman. Tersebar ujaran atas nama iman tentang keyakinan diri bakal selamat, meskipun banyak di sekitarnya yang rubuh. Rupanya, pernyataan-pernyataan sejenis ini beranggapan yang penting iman saya dan keselamatan saya. Siapa sanggup menilai iman kecuali Tuhan? Yesus yang sanggup melihat hati manusia. Dosa dalam hati si lumpuh dilihatnya. Tuduhan penghujatan yang terbisik hanya dalam hati diketahuinya. Hati yang jahat bukan rahasia baginya. Namun, iman keempat penggotong temannya yang lumpuh demi memperoleh kesembuhan pun dikenalinya. Bagi Yesus, iman tidak berhenti hanya sebagai perkara pribadi. Imanku, imanmu. Dia melihat iman serentak secara kolektif. Iman mereka. Mengejutkan bukan? Ingat, iman itu berdimensi sosial, bukan melulu tentang saya. Jika saya beriman, namun serentak membahayakan sesama, itu egois. Anjuran menjaga jarak fisik dan menunda pertemuan-pertemuan sosial dalam rangka penanggulangan wabah bukan harus dilihat sebagai ketakutan. Sebaliknya, itu adalah sebentuk kesadaran, tanggapan, dan kepedulian akan keselamatan bersama.
Beriman harus dimaknai secara tepat dengan hikmat. Jangan sampai tak ada bedanya dengan sebentuk egoisme belaka. Tak perlu memamerkan iman. Sebaliknya, tunjukkanlah kepedulian. Iman memang suatu karunia pribadi, namun tak pernah hanya menjadi urusanku sendiri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.